Shalom dan selamat pagi. Bersyukur buat pagi hari ini. Mari kita sambut Raja kita, Raja yang mulia. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sambut Dia, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang
Tuhan buat kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Kami menyambut-Mu Tuhan. Kami menyambut kelahiran-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Sungguh Kau Allah yang layak terima pujian. Sungguh Kau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kiranya pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, boleh menikmati sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Mari Tuhan, berfirman-Lah, memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadikan rema buat hidup kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita nikmati, karena kita ini menerima yang namanya hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah bukan hanya sekedar tema yang untuk direnungkan atau didiskusikan atau dipikirkan, tetapi adalah merupakan tema yang hidup yang harus kita hadirkan dan kita alami di dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang menghadirkan kerajaan Allah sejak hidup di bumi, itulah yang nantinya akan masuk ke kerajaan Allah. Dan kalau kita sudah terbiasa di dalam atmosfer kerajaan Allah, kita akan mengalami damai sukacita yang ada, yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kita harus menghadirkan suasana kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar di dalam gereja atau di dalam kegiatan-kegiatan yang kita anggap itu sebuah kegiatan kerohanian, tetapi kita menghadirkan suasana kerajaan Allah itu harus di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingat dan kita tahu dan kita sering berdoa di dalam doa Bapa Kami. Tuhan Yesus mengajarkan ada sebuah kalimat, datanglah kerajaan-Mu. Itu berarti kita dipanggil untuk menghadirkan yang namanya kerajaan Allah itu di dalam hidup kita dan memerintah di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak hanya hafal dalam kalimat-kalimat itu dan doa Bapa Kami itu hanya sekedar kita hafalkan, tetapi benar-benar kita harus menghadirkan hidup di dalam kerajaan Allah. Kita dikehendaki untuk senantiasa menjadi dewasa, untuk berpikiran bahwa kerajaan Allah itu bisa kita hadirkan di dalam kehidupan kita ketika kita ini masih berada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita melangkah untuk hidup dalam kerajaan Allah? Kita harus mempraktekkan yang namanya kehadiran kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah itu? Ada hal yang harus kita praktekkan untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Kita akan baca di dalam Yohanes 12 ayat 24 sampai dengan 26. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kata Yesus, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, satu hal yang pertama yang harus kita praktekkan untuk melangkah di dalam kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah berjalan bersama Kristus. Bagaimana caranya kita berjalan supaya perjalanan kita ini berjalan dengan Kristus? Kita harus mematikan sikap ego kita. Kita tidak boleh yang namanya menonjolkan diri kita. Kita harus hidup seperti Kristus hidup, yaitu mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, di dalam perjalanan berjalan dengan Kristus itu kita harus menyerahkan diri kita, menyerahkan hati kita di dalam kepemimpinan dan bersamanya untuk melangkah dalam berjalan bersama Tuhan. Seperti halnya yang dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca, kita harus menghasilkan banyak buah. Kita juga harus yang namanya mengikut Tuhan dimanapun Tuhan berada. Itu artinya kita harus menerima sebuah prinsip bahwa ego kita ini kita tidak boleh tonjolkan, dan kita harus mendahulukan yang namanya kepentingan orang lain, bukan meninggikan atau mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita harus berada di dalam bagaimana cara berjalan dengan Kristus, yaitu mau melepaskan hal-hal yang tidak benar, mau mohon Tuhan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan itu menolong, bagaimana Tuhan itu memimpin supaya kita hidup di dalam kesucian, melibatkan Allah sendiri yang mengambil segala keputusan di dalam hidup kita. Itu adalah berjalan bersama Kristus. Kemudian hal yang berikutnya, bagaimana kita mau menghadirkan di dalam kerajaan Allah, supaya kerajaan Allah itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Kita harus banyak belajar, yaitu belajar dari Kristus itu sendiri. Bagaimana caranya belajar? Yaitu cara hidup kita, supaya kita bisa mencerminkan hidup Kristus. Nah, prinsip untuk bagaimana untuk belajar supaya kita meneladani Kristus, maka kita harus melihat bahwa Kristus itu adalah teladan di dalam pembelajaran kehidupan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, di sini dikatakan ada yang namanya Tuhan itu adalah lemah lembut dan rendah hati. Serta ketika kita berada di dalam suasana atau hati kita itu lemah lembut, kemudian rendah hati, maka kita akan mendapatkan sebuah ketenangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Kristus. Bagaimana Kristus memberikan ajaran lemah lembut, ajaran rendah hati di dalam kehidupan kita. Ketika hal itu kita lakukan, hadirlah kerajaan Allah itu ada di dalam hidup kita. Kemudian hal yang berikutnya, bagaimana supaya kita ini bisa punya satu prinsip kehadiran kerajaan Allah di dalam hidup kita, itu yaitu serupa dengan Kristus. Artinya serupa dengan Kristus itu keinginan setiap kita itu menjadi seperti Kristus, dan Allah sendiri yang menentukan bahwa orang percaya itu
menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus? Kita harus menyerahkan diri kita untuk memerdekakan diri dari dosa, kemudian mengembangkan bagaimana kita membawa iman kita dan mengubah pola pikir kita, supaya apa yang menjadi di dalam kehidupan kita ini diisi oleh kehidupan dari Kristus itu sendiri. Itulah segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, hal itu kita bisa baca di dalam kesaksian dari Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Rasul Paulus berkata, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Inilah bagaimana hidup dari Paulus yang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dikatakan di situ, hidupku bukan aku lagi, tetapi aku hidup untuk Allah. Nah, inilah maka kita membawa prinsip ini supaya kehidupan yang kita miliki merasakan kerajaan Allah itu hadir. Itulah langkah bagaimana menempatkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana cara untuk menghadirkan kerajaan Allah? Yang prinsip yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah menempatkan bahwa kerajaan Allah itu adalah merupakan satu tujuan utama di dalam kehidupan kita. Karena kerajaan Allah harus menjadi tujuan untuk hidup di dalam kerajaan Allah, dan itulah tujuan utama di dalam kehidupan kita. Kita menghadirkan, membangun kerajaan Allah itu dengan sebuah komitmen untuk menempatkan kerajaan Allah sebagai tujuan utama yang hidup di dalam hidup kita, dan kita harus menempatkan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Hanya kasih di dalam Tuhan itulah yang kita lihat bagaimana cara kita untuk menghadirkannya. Kerajaan Allah menjadi tujuan utama di dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah menghadirkan bagaimana kita melangkah untuk menghadirkan di dalam kehidupan kita, seperti halnya kerajaan Allah itu hadir di dalam kehidupan kita. Lalu kita juga harus menghormati yang namanya menghormati Tuhan, membawa bahwa misi Tuhan di dalam kehidupan kita itu ada, yaitu mengabarkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini sudah hadir di muka bumi ini melalui Yesus Kristus. Kerajaan Allah ini harus kita wartakan di dalam kehidupan kita supaya mereka mengerti bahwa kerajaan Allah itu benar-benar ada di dalam hidup kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah itu memang ada satu ciri yang harus kita selalu ingat, bahwa kerajaan Allah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau kita bisa menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan semuanya itu ada di dalam sebuah kebenaran, berarti kita sudah merasakan disitulah ada kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk menghadirkan kerajaan Allah itu di dalam hidup kita, supaya kita merasakan bahwa di dalam dunia ini kita sudah merasakan hidup kita di dalam kerajaan Allah, karena kita adalah warga kerajaan Allah yang siap untuk menjadi satu
komunitas kita adalah warga kerajaan Allah yang menerima kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, dan kita merasakannya hari lepas hari, dan tentu kita wartakan semuanya ini kepada orang lain supaya orang lain pun juga mengenal dan menerima kasih Tuhan, bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah berarti bukan hanya sekedar menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tetapi kita harus memberitakan kerajaan Allah tersebut supaya orang lain juga mengenal, mengerti, merasakan. Disitulah kerajaan Allah dilebarkan di muka bumi ini. Kita ikut ambil bagian sebagai warga kerajaan Allah. Selamat menikmati kasih Tuhan hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.